Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat rendang sapi. Oke lah, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat rendang. Oke, capcus, kita menuju ke dapur. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di dapur. Selamat menyaksikan. Oke lah teman-teman, inilah bumbu rendang yang saya akan buat hari ini. Ini versi saya ya. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba resep dari berbagai sumber, entah dari tetangga yang memang tinggal di Padang ataupun dari sumber-sumber lainnya ya. Tetapi bumbu yang sekarang yang saya akan buat menurut saya yang pas dan sesuai di lidah saya ya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan satu persatu bumbu rendang sapi yang saya akan buat hari ini. Yang pertama saya akan mengenalkan dulu bumbunya dari yang bumbu halus. Di sini nih ada bawang merah. Bawang merahnya biasanya kalau untuk rendang ya lebih banyak, 1/4 sampai 2 on ya. Kalau ini 1 on karena sekarang bawang lagi mahal jadi agak irit sedikit. Di sini bawang merah 65, makanya saya pakai kurang lebih ini 1 on ya bawang merahnya. Selanjutnya ada bawang putih 4 biji. Kalau selera saudara lebih suka bawang putih bisa tambah lagi ya, tapi jangan banyak-banyak. Selanjutnya ada kemiri 5, ada jahe, ada tumbar. Ini tumbar udah saya sangrai ya. Itu yang pertama saya kenalkan bumbu yang akan dihaluskan. Selanjutnya cabai, ini juga akan dihaluskan tetapi dihaluskan sendiri ya. Selanjutnya bumbu yang hanya cukup digeprek ataupun diiris. Ada serai ini nanti cukup digeprek sama lengkuas, digeprek. Tapi ada kalau yang suka lengkuas banyak bisa ditambah lagi parutan lengkuas, bisa tambah banyak lagi. Selanjutnya ini yang utuh ataupun di irisnya, daun jeruk. Ini sebagian saya iris, tapi seharusnya iris lembut ya biar lebih cepat, makanya irisnya seperti ini. Selanjutnya ada daun kunyit 2 lembar, sebagian saya iris, ini sebagian saya utuh masukkan. Selanjutnya ada bunga lawang, kayu manis, kapulaga. Untuk bunga lawang, kayu manis, kapulaga sesuai selera ya. Kalau yang suka rasa rendang yang cenderung nggak kuat, kalian bisa skip ini. Tapi sekarang saya ingin menambahkan ini di masakan saya ya. Oke, selamat menyaksikan prosesnya. Oh ya, untuk bumbu-bumbu lebih bagusnya sih memang diulek, hasilnya lebih enak ya untuk dimasakkan. Tetapi karena saya butuh supaya cepat proses memasaknya, hari ini saya cukup di blender saja ya bumbu yang tadi saya jelaskan. Untuk penjelasan lebih rinci nanti saya akan tulis di deskripsi video ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan proses memasak rendang sapi hari ini. Selamat menyaksikan, stay tune. Bahan selanjutnya ada garam
ada gula. Yang saya pakai gula Jawa ya. Tapi kalau versi aslinya itu memang sama sekali tidak menggunakan gula. Bahan selanjutnya itu dagingnya tentunya ya, daging sapi itu sendiri. Kurang lebih nih setengah kilo ya. Nanti kita akan iris. Jangan tipis-tipis, nanti hancur dagingnya, jadi agak besar. Oke, nanti kita akan perlihatkan hasil irisan daging tersebut. Oh iya, maaf teman-teman, lupa tadi saya jelaskan santannya ya. Santannya itu kurang lebih segini ya. Nah, 1 kelapa. Kalau yang versi aslinya itu bisa sampai 2-3 ya. Kalau saya hanya menggunakan ini segini ya. Kurang lebih 2-3 liter ya. 2-3 liter santan ya, dari 1 kelapa santan. Maaf ya teman-teman. Inilah hasil irisan dagingnya teman-teman. Ini selera saya, versi dari saya. Kalau teman-teman sesuai dengan versi kalian masing-masing ya. Yang penting jangan terlalu tipis, nanti kalau tipis pasti dagingnya hancur. Kurang lebih ketebalannya segini nih. Oh iya teman-teman, ini dagingnya nggak merah lagi ya, karena sebelumnya sudah saya rebus. Karena mau disimpan di freezer, biasanya saya rebus dahulu dagingnya, cukup sebentar ya, setelah air mendidih, untuk untuk menghilangkan darah yang menempel. Jadi seperti inilah dagingnya. Oke teman-teman, inilah proses pembuatan rendang sapi ya, versi dari saya. Tuang minyak ya, udah saya tuang kurang lebih 2-3 sendok makan. Saya kurang suka ya banyak-banyak minyak, jadinya saya menggunakan untuk menumis ini ya, menumis bumbunya hanya sedikit minyak. Tapi kalau versi asli dari rendang Padang, langsung masukkan bumbu, habis itu tuangkan santan. Tapi kalau versi dari saya hari ini, saya akan menumis bumbunya terlebih dahulu. Oke, tunggu supaya airnya mendidih, siap bumbunya terus siap digoreng ya. Dan digoreng maksud saya di sini. Oke, minyak sudah mulai mendidih ya, atau mulai panas, dan untuk siap dimasukkan bumbu-bumbu rendangnya. Yang saya masukkan pertama yaitu dari daun-daunannya terlebih dahulu. Langsung aja ya. Maaf kamera yang punya, karena saya yang buat sendiri. Tumis ini bumbu yang tadi ya, hingga habis. Daun-daun yang tadi, ada kapulaganya udah masuk ya, bawang, lengkuas, serta kayu manis. Tunggu hingga mengeluarkan harum dari tumisannya. Selanjutnya masukkan bumbu-bumbu yang lain. Sudah mulai kecium harumnya. Selanjutnya masukkan bumbu-bumbu yang dimasukkan tadi. Untuk menghaluskan bumbu dari bawang-bawangan sampai kemiri,
diiris kasar terlebih dahulu ya, supaya nanti kalau di blender hasilnya nggak menggendil dan halus penuhnya. Kita tumis-tumis dulu. Tunggu sampai agak mendidih cukup lama, baru itu nanti kita masukkan cabenya. Selanjutnya kalau sudah mendidih cukup beberapa saat ya, masukkan cabenya. Cabai yang saya blender ya, harusnya yang di ulek diulek-ulek cabenya ya. Nah, selanjutnya ini, lupa saya tadi merincikan di resepnya. Kalau di daerah Sumatera rendangnya menggunakan kelapa sangrai ya. Kalau di sini nih bentuknya seperti ini, mirip terasi. Tapi kalau kadang di tempat yang lain hitam ya. Ini di sini ya, agak coklat gimana gitu. Kalau yang tidak punya ini di rumah nggak masalah juga, nggak pakai ini ya. Tapi karena ini yang memang khas Sumatera ya, khas Padang, biasanya menggunakan kelapa sangrai. Saya akan masukkan ini kurang lebih 1 sendok makan. Langsung aja masukkan. Oke, tunggu hingga bumbu rendangnya yang ditumis ini berbau harum serta mengeluarkan minyak, tandanya sudah masak. Setelah itu tinggal masukkan santannya. Jangan lupa diaduk-aduk. Sambil nunggu tumisan bumbu ini matang, inilah hasil masakan yang tadi ya, udah mulai mengeluarkan minyak di pinggir-pinggirnya. Setelah keluar minyak, barulah kita masukkan dagingnya. Langsung masuk semuanya aja. Kalau nggak satu-satu, karena harus hati-hati panas. Maaf ya agak gelap videonya. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai dagingnya terenggang. Setelah diaduk, kita tunggu lagi sampai agak asat ya. Sebelumnya kita kasih dulu garam serta gula. Untuk pemberian gula tergantung pada kalian masing-masing ya. Kalau versi asli dari resep rendangnya memang tanpa gula, karena masakan Padang memang cenderung tidak seperti masakan Jawa ya yang suka manis. Kalau lidah saya memang lidah Jawa, beserta ada anak yang memang kurang bisa pedas, makanya kita kasih gula. Untuk gulanya saya lebih suka penggunaan gula merah ya dalam masakan rendang ini. Oke, selanjutnya kita akan kasih garam serta gulanya. Oke,
kita masukkan sekaligus ya untuk garam dan gulanya. Jangan banyak dulu ya garamnya, nanti kita di akhir masakan bisa rasa kurang atau udah cukup. Kalau kita masukkan garam sekaligus nanti takutnya kasinan, tapi kalau kita masukkan garam sedikit demi sedikit, kita nanti bisa tes ulang ya di masakan sebelum masakannya selesai. Oke, diaduk dulu. Diaduk dulu dikiranya sampai merata. Setelah itu kita tunggu masak dagingnya sampai asat kuahnya. Sebelum asat kita harus aduk-aduk ya supaya nggak jadi gosong. Oke, kita tunggu sampai agak asat kuahnya. Inilah teman-teman proses memasak rendangnya hampir selesai. Kalau udah seperti ini jangan lupa untuk terus diaduk ya, nanti bawahnya gosong. Tunggu sebentar lagi, rendangnya sudah siap dan siap dihidangkan untuk buka puasa hari ini. Tada! Rendang buatan saya sudah siap, sudah matang. Tinggal kita cek rasanya apa ada yang kurang. Kalau misal ada yang kurang tinggal ditambahi. Habis itu dirasa. Ibu, kita cek dulu ya. Cek rasanya melalui kuahnya aja. Menurut saya sudah pas ya, tinggal kita kasih penyedap bagi yang mau, bagi yang nggak usah dikasih pun nggak apa-apa, karena dari hasil kuah sapinya pun udah nikmat ya. Kalau saya kasih aja cuma sedikit ya, biar ada rasa gurih-gurihnya dari kaldu, dari penyedap kaldu. Tips dari saya, kalau mau menambahkan penyedap rasa di setiap masakan, taruhlah di bagian akhir masakan ya, karena kalau di bagian akhir kita cuma butuh atau kita kasih sedikit penyedap aja pun udah terasa nikmat ya. Tapi kalau kita taruh di awal masak, biasanya menyebabkan membutuhkan banyak penyedap pada masakan. Itu tips dari saya. Oke, selamat mencoba resep rendang dari saya. Insya Allah ini rasa enak ya di lidah. Selamat mencoba di rumah semuanya. Kita jangan usah banyak-banyak. Tada! Inilah rendang buatan saya hari ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Walaupun
pembuatan videonya agak kurang teratur ya, karena ini adalah tutorial memasak pertama yang saya buat di konten ini. Mohon dimaafkan. Semoga tutorial bagaimana cara memasak rendang kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yang suka videonya jangan lupa like, share, komen, and subscribe teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Mohon tunggu video selanjutnya. See you, bye bye.